warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Di hari yang bahagia ini kita kembali melanjutkan pembicaraan kita dari surah Ali Imran nomor ayat yang ke-7. Secara sepintas mungkin sempat kita baca masing-masing bahwa ayat ini membicarakan ada dua tipe ayat dalam Quran yang Allah kategorikan sebagai yang pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat dan mutasyabihat ini dibicarakan dalam surah Ali Imran ini nomor ayat yang ke-7. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin pembicaraan di awal pengantar surah Ali Imran bahwa surah Ali Imran ini merupakan satu surah yang seakan sengaja didedikasikan untuk meluruskan agama Nasrani. Kalau Bapak Ibu cermati nanti ternyata surah Ali Imran ini dimulai dengan kisah istrinya Imran, lalu kemudian dilanjutkan dengan kisah Siti Maryam, lalu kemudian dilanjutkan membicarakan tentang Isa putra Maryam. Lalu kemudian berlanjut membicarakan penyimpangan kaum Nasrani terhadap keyakinan mereka kepada Isa putra Maryam. Nah, surah Ali Imran ini merupakan satu surah yang seakan didedikasikan khusus membicarakan kesesatan agama Nasrani. Dan kemarin juga masih ingat, sedangkan surah Al-Baqarah, satu surah yang seakan sengaja didedikasikan untuk meluruskan agama Yahudi. Mulai dari nanti kisahnya ketika Yahudi terpecah menjadi 12 suku, lalu kemudian berlanjut dengan kisah-kisah Ibrahimnya, lalu kisah Musanya. Nah, kedua surah ini berada setelah surah Al-Fatihah. Di ujung surah Al-Fatihah, setelah Allah menunjuki kita jalan lurus, Allah juga menunjukkan ada dua jalan yang perlu kita hindari. Apa itu? Jalan orang yang dimurkai, al-maghdubi alaihim, dan jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang kemudian para ulama tafsir bisa dikatakan ijma, yang dimaksud yang dimurkai itu adalah kaum Yahudi, sedangkan orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Nah, lalu kemudian selesai Al-Fatihah berlanjut Al-Baqarah, lalu berlanjut surah Ali Imran. Jadi sepertinya kesannya dua surah ini berkorelasi keberadaannya dengan doa kita setelah surah Al-Fatihah, ujung surah Al-Fatihah. Nah, penyimpangan agama Nasrani yang kemudian puncaknya mereka menuhankan Isa putra Maryam. Nah, surah Ali Imran ayat 7 ini Allah sedang membicarakan ternyata penyimpangan dan kesesatan bukan di antaranya adalah mereka tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah. Jadi penyebab penyimpangan adalah umumnya disebabkan mereka jauh dari petunjuk Quran dan Sunnah. Atau sebaliknya, dan ini menarik Ali Imran ayat 7 ini, seakan Allah mulai memberikan satu kesimpulan umum. Apapun aliran yang menyimpang, agama apapun yang di luar sana Allah katakan sebagai agama sesat, khususnya agama Nasrani, kebanyakan kesimpulannya mengerucut jadi satu. Mereka bukan tidak
berdalilkan dengan Quran. Coba Bapak lihat deh, aliran menyimpang apapun yang kita jumpai di tanah air ini, umumnya mereka menyitir ayat Quran. Mereka juga mendalilkan pemahaman mereka dengan hadis. Nah, surah Ali Imran ayat 7 ini Allah sedang mengingatkan kita, termasuk pangkal mula penyimpangan agama Nasrani, mereka mengikuti ayat mutasyabihat, tapi mereka mengabaikan ayat muhkamat. Nah, nanti kita jelaskan apa dua ayat ini yang dimaksud. Justru kemudian malah ayat yang jelas-jelas muhkamat oleh mereka diperlakukan seperti ayat mutasyabihat. Jadi penyimpangan, ajaran-ajaran yang menyimpang, termasuk agama-agama Nasrani yang kita kenal karena sedang berada dalam surah Ali Imran dan Ali Imran sedang meluruskan agama tersebut, penyimpangan mereka adalah meninggalkan ayat muhkamat tapi beralih ke ayat mutasyabihat. Ini yang pertama. Yang kedua, penyimpangan yang ada adalah di samping disebabkan mereka beralih ke ayat mutasyabihat lalu mengikuti ayat muhkamat, mereka menarik keluar ayat di luar wacana. Jadi ayat itu dalam Quran punya wacana tersendiri. Dalam kajian tafsir dikenal dengan istilah qarinah atau dikenal dengan siyaqul kalam. Sebenarnya pembicaraan ayat ini arahnya ke sana. Tapi oleh mereka ayat ini ditarik keluar dari wacana yang ada dalam ayat itu lalu mengikuti wacana mereka, mengikuti selera mereka. Nah, dua sebab inilah kemudian yang menjadi sebab utama aliran menyimpang dan terutama agama Nasrani menyimpang. Simpulan pertama, mereka meninggalkan ayat muhkamat, mengambil ayat mutasyabihat. Yang kedua, mengeluarkan ayat dari wacana yang ada, lalu mengikuti selera mereka. Oke, sebelum kita contohkan satu persatu, mari kita jelaskan dulu apa itu ayat muhkamat dan apa itu ayat mutasyabihat. Banyak sekali suara ulama tafsir dalam menjelaskan ayat muhkamat, tapi ringkasnya adalah ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas, lalu kemudian tidak ambigu, dan secara sederhana sekali baca dan sekali dengar, si pembaca dan pendengar langsung paham apa maksud dari ayat tersebut. Contoh, ketika kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allah itu Tuhan yang dimana memiliki sifat kasih dan sifat sayang. Secara sepintas kita baca, secara sepintas kita dengar, kita langsung paham. Nah, inilah ayat yang dikategorikan sebagai ayat muhkamat. Lugas, tegas, sekali dengar dan baca kita langsung paham maknanya. Dan maknanya tidak ganda, maknanya tidak ambigu. Nah, inilah yang dinamakan dengan ayat muhkamat. Sebaliknya, ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat, ayat yang memiliki makna ambigu. Yang terkadang maknanya sulit secara sepintas kita langsung paham, dan terkadang ujungnya ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, kita serahkan seperti apa maksud dan tujuan sebenarnya, cuman Allah yang maha tahu. Mungkin kita langsung kepikir, oh berarti contohnya seperti alif lam mim, iya. Seperti apa lagi? Yasin, iya. Seperti apa lagi? Kenyataan sebenarnya surga itu seperti apa itu? Ini juga kategori mutasyabihat. Kenyataannya seperti apa raut muka neraka?
yang tempat Allah mengazab para pendosa, cuman Allah yang tahu kenyataannya seperti apa. Nah, ini semua kategori ayat mutasyabihat. Bahkan lebih jauh lagi ketika Allah menyatakan dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika Allah menyatakan dirinya yadullah fauqa aydihim. Ketika Allah menyatakan dirinya turun pada sepertiga akhir malam. Ini semua contoh-contoh dari mutasyabihat. Nah, ada warning dari ayat ini, mereka yang dalam hatinya punya penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit yang dimaksud adalah dia cenderung mengarah kepada kesesatan. Maka orang yang di dalam hatinya punya penyakit, mereka akan lebih mengelaborasi ayat mutasyabihan, mengenyampingkan ayat muhkamat. Nah, inilah tadi sempat kita katakan penyebab awal mereka menyimpang. Penyebab awal mereka keluar dari jalan yang benar. Bahkan lucunya lagi, ayat-ayat yang jelas muhkamat oleh mereka diperlakukan seperti mutasyabihat. Itulah. Kalau boleh kita contohkan sebagian tafsir yang sempat kami baca, tafsir Syiah khususnya, ketika Allah memfirmankan di dalam surah Al-Baqarah, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Musa dimintain kaumnya supaya adalah sumber air. Lalu kemudian Allah firmankan ke Musa, pukulkan tongkatmu ke batu, lalu kemudian memancarlah 12 mata air. Nah, oleh orang Syiah ditafsirkan 12 mata air ini adalah 12 imamnya mereka. Nah, ini yang tadi kita katakan, jelas-jelas ayat muhkamat oleh mereka dirubah menjadi mutasyabihat. Contoh lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Termasuk juga wattini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kata mereka, tin ini Hasan dan zaitun ini adalah Husain. Termasuk inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar mereka tafsirkan dengan Siti Fatimah. Yang jelas-jelas Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Nah, ini yang tadi kita katakan, ayat yang jelas-jelas muhkamat oleh mereka dirubah jadi mutasyabihat. Apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi gitu. Jadi indah sekali ayat 7 di sini Allah membicarakan ada dua versi ayat muhkamat dan mutasyabihat, sedangkan surah Ali Imran dedikasinya untuk meluruskan agama Nasrani. Seakan tadi sempat kita katakan satu isyarat bahwa penyimpangan umumnya, terutama agama Nasrani, mereka menyampingkan ayat muhkamat, tapi beralih ke ayat mutasyabihat. Nah, ini pelajaran buat kita. Apa pelajaran buat kita? Pelajaran buat kita adalah bahwa ada dua kemungkinan. Ada orang yang cenderung kebenaran, mengikuti kebenaran, ada orang yang cenderung mengikuti kesesatan. Nah, kata ayat ini, mereka yang cenderung untuk menuju kebenaran, dia fokus ke muhkamat. Tapi orang yang cenderung mengikuti kesesatan, pasti dalam hatinya ada penyakit. Nah, hati yang ada penyakit ini membawa dia mengikuti, mengelabor ayat-ayat mutasyabihat. Maka kemudian para ulama salaf cenderung mengartikan bahwa semua ayat mutasyabihat, hakikatuhu, bagaimana kenyataan sebenarnya, Allahu a'lam. Nah, lalu kemudian kalau kita ingin contoh sampelnya seperti apa ayat muhkamat, itulah ayat-ayat perintah. Itulah ayat-ayat larangan. Itulah ayat-ayat yang menyuruh kita beribadah. Itulah ayat-ayat yang mengajak kita untuk beriman. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan pahala. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan dosa. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang nikmat. Ini semua ayat-ayat yang kategori muhkamat. Nah,
Keberadaan ayat 7 surah Ali Imran ini sebagai warning buat kita nanti kemudian, sebelum kita jauh masuk ke hasanah Quran, seperti Allah mewarning kita sebelum jauh masuk hasanah Quran di dalam surah Al-Baqarah. Coba Bapak perhatikan. Di surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ayat ini warning buat kita, wahai pembaca Quran, wahai para pelajar Quran, wahai para yang ingin masuk dalam hasanah Quran, kamu sebelum jauh masuk ke dalam hasanah Quran, Allah ingatkan, Allah warning kita. Jangan lupa bahwa nanti kemudian Quran bagi kita sebagai kitab petunjuk. Jangan lupa bahwa kitab Quran nanti kemudian bagi kita sebagai kitab petunjuk. Nah, Ali Imran juga sama. Wahai pembaca Quran, wahai para pelajar Quran, wahai para mereka yang ingin menyelami hasanah Quran. Hati-hati. Seperti yang pernah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah bahwa Quran ini nanti kita petunjuk, hati-hati. Bahwa nanti jangan sampai kamu terjebak ada dua pintu. Satu pintu muhkamat, satu pintu mutasyabihat. Kalau kamu ingin menuju kebenaran, masuklah lewat pintu muhkamat. Tapi kalau kamu ingin cenderung kepada kesesatan, dalam hatimu punya penyakit, terindikasi ketika kamu mulai mengikuti pintu yang mengikuti mutasyabihat. Oke, jadi penyimpangan yang ada, kesimpulan dari surah Ali Imran ini, rata-rata mereka mengikuti ayat mutasyabihat. Yang kedua, tadi sempat kita bicarakan, penyimpangan yang ada disebabkan karena menarik ayat keluar dari wacananya. Menarik ayat keluar dari wacana yang sesungguhnya. Contohnya apa? Contohnya mungkin sebagian kita hafal surah Al-Baqarah ketika Allah membicarakan tentang orang-orang munafik. Maaf, surah Ali Imran kalau salah, Al-Baqarah. Surah Ali Imran. Allah membicarakan orang munafik. Ketika itu si munafik ini menasehati temannya jangan ikut jihad. Kalau nanti mati, lah kamu bagaimana nasib anak, istri, dan keluarga? Apa kata mereka? Lau ata'una ma kutilu. Ya, seandainya mereka kemarin ikut saran saya, pasti mereka nggak bakal meninggal di sana. Maka kata Allah apa? Qul fadra'u an anfusikumul maut. Kalau kamu bisa mencegah orang nggak mati, ya udah selamatin diri sendiri, kata Allah. Sehingga mereka menyimpulkan temannya yang mati di medan jihad itu, yang sempat dia nasihati kemarin jangan berangkat nanti meninggal konyol, lalu dia menilai meninggalnya temannya ini meninggal sia-sia. Mati konyol. Gitulah. Nah, anggapan si munafik ini Allah counter. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka meninggal konyol seperti itu. Di sisi Allah sebenarnya mereka hidup, bahkan dia dapat royalti pahala rizki dari Allah. Nah, ayat jangan kamu kira mereka mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Allah. Ayat ini sebenarnya di tengah wacana untuk mengcounter pernyataan munafik yang menilai temannya yang mati syahid itu mati konyol. Jadi ayat ini arahnya ke sana. Nah, lalu kemudian ayat ini kalau ditarik keluar wacananya jadinya salah, Pak. Apa itu? Ketika dibawa keluar wacana, sehingga kita punya pemahaman, loh, berarti orang-orang mati syahid itu hidup ya? Betul, hidup. Sehingga kemudian muncul anggapan, kalau saya berdoa dekat kuburan orang soleh, oleh mereka didengar. Sehingga mereka mendengar doa kita, oleh mereka doa kita dipanjatkan oleh mereka kepada Allah. Nah, ini yang contoh tadi apa? Ayat yang dibawa keluar wacana, sehingga mengikuti selera masing-masing. Contoh lagi. Contoh laginya adalah
Di dalam surah Al-Maidah, saya lupa ayat berapa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan buat orang beriman, siapa sih yang patut kita loyalis kepada siapa? Kepada siapa sih kita harus loyalis? Nah, sebelum ayat ini Allah rilis, Allah memberikan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai loyalis kita. Setelah Allah melarang ayat taguna la izzata fa innal izzata lillahi jami'a, lalu kemudian oke ya Allah, kami dilarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai loyalis kami. Siapa ya Allah sebagai loyalis kami? Apa kata Allah? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Loyalis kalian yang perlu kita patut dan kita cintai, yang kita bela, Allah wa rasuluhu. Lalu kemudian Rasulullah. Siapa lagi? Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Nah, jadi di sini Allah memberikan kita 3 pilihan. Yang tempat kita loyalis sebenarnya adalah Allah. Yang kedua siapa? Rasul. Yang ketiga orang-orang beriman. Nah, lalu kemudian ayat ini ketika dibawa keluar wacana, mengikuti selera masing-masing, sehingga menjadi dalil bahwasanya yang dimaksud orang beriman ini adalah, ya ini karena saya beberapa pekan ini sempat ikut diskusi ke sana, maka orang-orang Syiah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa hanyalah Ali dan keturunan sajalah yang boleh kita jadikan sebagai pemimpin kita. Karena kata mereka yang dimaksud orang beriman ini adalah Ali dan keturunannya. Nah, ini membawa ayat keluar dari wacana. Padahal ayat ini nyuruh kita bahwa setelah Allah melarang kita loyal kepada Yahudi dan Nasrani, Allah beri 3 opsi alternatif. Allahnya, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Nah, sebagai kesimpulan dari penjelasan ayat 7 surah Imran ini, mari Allah memberikan satu warning kepada kita sebagai pesan dan kesan untayan makna dari surah Ali Imran ayat 7, penyimpangan yang ada, kesesatan yang ada, 2 biang keladinya. Meninggalkan ayat muhkamat beralih ke ayat mutasyabihat. Yang kedua, mengeluarkan ayat dari wacana yang sebenarnya, lalu difahami dengan selera masing-masing. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.